Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Di era digital seperti sekarang ini, gadget dan gawai pintar atau semacamnya tentu sangat lekat dengan peserta didik kita. Nah, bagaimana agar pembelajaran itu lebih bermakna, lebih bermanfaat dan efektif serta interaktif? Maka kita sebagai guru harus bisa mendesain dan kita harus tetap semangat belajar. Di era sekarang ini telah diusung oleh Kemendikbudristek, yaitu tentang pembelajaran mendalam deep learning, kemudian didukung oleh AI dan coding, di mana keduanya bertujuan untuk membekali peserta didik dalam mempelajari materi pembelajaran yang berbasis digital, kemampuan berpikir komputasional ya. Diharapkan nanti peserta didik dapat memecahkan permasalahan digital. Nah, pembelajaran deep learning terdiri dari 3 aspek. Yang pertama harus bermakna, kemudian yang kedua berkesadaran penuh, yang ketiga menyenangkan. Nah, pada video kali ini bersama saya Ibu Aini Masyuro, guru IPA di SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap, Kabupaten Probolinggo, akan berbagi praktik baik tentang kegiatan pembelajaran yang memuat tentang pembelajaran mendalam, coding, dan AI. Seperti apa? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kelas 8? Alhamdulillah, ada yang tidak masuk? Ada semua. Semua, oke, semangat ya. Semangat, Bu. Untuk uji fokus kalian, kita tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, tepuk malam seperti biasa, gak ada suara. Siap ya? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, gak ada. Tepuk satu, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Kurang bagus. Tepuk malam, siang, sore, pagi. Oke, plus kita semangat. Pelajaran yang lalu kalian telah mempelajari nutrisi pada makanan. Masih ingat nutrisi apa yang kita butuhkan? Ada bergizi. Makanan bergizi, betul. Apa makanan bergizi itu? Buah-buahan, sayuran. Buah-buahan, apa lagi? Daging. Kopi. Kopi. Ada es-teh. Udah ya. Nah, dari makanan itu ya, kalian kemarin sudah menentukan mana yang jenis karbohidrat, protein, lemak, ya, dan vitamin, ya. Masih ingat? Masih. Ya, karbohidrat contohnya apa? Karbohidrat. Nasi. Selain nasi apa yang bikin kenyang? Daging. Yang bikin kenyang makanan pokok apa? Nasi. Selain nasi, wortel, Gopes, Bu. sayur itu apa? Jagung. Jagung, ya, betul. Bentar, selain jagung. Ubi, bagus ya. Karena pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang menghitung kalori pada makanan. Ya. Ya. Tujuannya agar kalian tahu berapa kalori yang kalian makan, biar mengetahui pemenuhan gizi kalori kalian. Paham? Oke, coba lihat ada di antara kalian yang kurang bersemangat Saya. pada hari ini. Nah, Abdul kayak yang kurang bersemangat nih. Tadi sarapan apa enggak? Enggak. Nah, kalau udah sarapan apa yang kamu rasakan? Lemes, pusing, lapar. Betul, lemes, pusing, lapar. Nah, makanya ya, kalian biar tahu manfaat menghitung kalori, biar kalian tahu kebutuhan kalori kalian, dan kalian lihat temanmu ini tadi lemes katanya karena ada sarapan. Ya. Ya, lemes, pusing. Kekenyangan berarti ya. Oke. Nah, anak-anak, kali ini kalian akan dibagi kelompok ya. Kemudian ibu akan berikan LKPD ya. Dikerjakan sesuai dengan tugasnya. Paham ya? Ya, paham. Tugas apa
Sintak pembelajaran problem based learning selanjutnya adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, pada tahap ini guru membimbing masing-masing individu dan dalam kelompok belajarnya untuk mengerjakan tugas, dalam hal ini menghitung kalori makanan. Nah, pada menghitung kalori makanan ini, saya sebelumnya mempersiapkan gambar-gambar dari aplikasi Canva for Education tentang isi piringku, kemudian daftar kalori makanan, kemudian juga macam-macam makanan, baik itu makanan pokok, kemudian buah, sayuran, lauk pauk, dan lain sebagainya. Nah, pada tahap ini juga setiap kelompok diberikan tablet. Tablet ini bertujuan sebagai bahan literatur dan juga sebagai media dalam pembelajaran digital. Dalam hal ini murid mempelajari LKPD, di mana LKPD lembar kerja peserta didik itu terdapat komik sebagai stimulus ya untuk mereka belajar, lalu ada ringkasan materi terkait dengan kalori makanan, dan juga ada tugas yang harus mereka kerjakan. Nah, tugas yang harus mereka kerjakan yaitu menghitung kalori dengan menempel makanan yang mereka pilih pada gambar piring, kemudian mereka tempel kembali pada bagian tabel untuk menghitung literasi, dan ini tampak murid sedang memanfaatkan gadget atau gawai pintar yang disediakan sekolah. Nah, tujuannya agar lebih efektif satu kelompok dengan satu gawai secara bergantian. Nah, walaupun sekolah tempat kami di daerah pegunungan, namun tidak menyurutkan niat kami untuk melek teknologi untuk mendukung gerakan pembelajaran digital. Dan pada LKPD ini kami telah memanfaatkan kecerdasan artifisial dalam produksi komik, kemudian pengkodean dalam membuat kuis yang berupa menemukan kata seperti itu, dan juga anak-anak dilatih untuk kegiatan literasi numerasi digital mereka seperti itu. Nah, pada tahap ini juga guru memastikan apakah pemilihan bahan makanan yang mereka pilih itu sesuai dengan tabel jumlah kalori. Nah, dikhawatirkan ada di antara mereka kurang memahami tugas dari menghitung kalori karena ditemukan ada kelompok yang menempel makanan yang dalam satu tabel itu bervariasi. Namun, itu merupakan kreativitas mereka dan guru mengarahkan agar mereka mudah untuk menghitung kalori yang terdapat pada makanan yang mereka pilih seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai, anak-anak diarahkan untuk merapikan dan presentasi. Pada tahap ini, murid mempresentasikan, namun sebelum mempresentasikan, murid mencatat hasil kerja mereka bersama kelompok, dalam hal ini menghitung kalori makanan. Nah, perwakilan kelompok maju untuk mempersiapkan bahan diskusi tentang yang mereka kerjakan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan menghitung kalori dari makanan. Ada nasi uduk 198, sayur sop 90, es teler ada 250, bakso 250, mangga 60, kangkung 19. Setelah dihitung total kalorinya berapa? Jumlah kalori ada 190 kali 2, 90 kali 2, 250 kali 2, sama 250 kali 2, 60 kali 2, 19 kali 2. Totalnya
berapa dibaca totalnya? Totalnya menjadi 1734. Oke, jadi itu kalori yang kalian ambil dari gambar makanan yang kalian ambil. Oke. Sekarang ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Sudah paham caranya? Paham. Oke, kalau sudah paham, beli plus untuk kelompoknya Putra dan Farid. Tepuk tangan ya. Boleh duduk. Pada tahap selanjutnya yaitu murid mengerjakan asesmen. Asesmen dalam hal ini yaitu kuis dengan menemukan kata yang terdiri dari beberapa huruf secara acak pada lembaran yang telah disediakan. Kemudian murid mencari kata tentang nutrisi pada makanan, kata kunci yang esensial pada materi kalori dan juga nutrisi makanan. Nah, dalam hal ini murid dibebaskan berkreasi untuk mewarnai kata yang mereka temukan agar kreativitas mereka tetap terjaga dan terasah. Baik anak-anak, kelompok kalian telah mengerjakan menghitung kalori pada di sini itu sudah tepat ya. Jadi caranya kalian lihat tabelnya itu ada berapa kalorinya. Kemudian kalian kalikan, misalnya ambil 2 mangkok nasi uduk atau nasi biasa ya, nasi putih. Kalian tinggal kalikan. Kalau nasi uduk satu porsinya berapa ini? 109. Karena ambil 2 kali 2. Kalau ambil 1 ya tetap 1, nggak usah dikali. Itu caranya ya. Setelah dikali baru di total ya. Ingat kebutuhan kalori kalian itu berapa? Nanti akan di total dengan apa yang kalian makan. Karena kalori itu sangat penting untuk kalian beraktivitas. Contohnya kalian tadi kalau tidak sarapan akan menjadi apa? Kalau tidak sarapan lemas. Fokus sekali ya kalau belajar. Udah fokus ya. Nah, untuk kedepannya untuk tugas lanjutan silakan kalian kerjakan tugas yang ada di tablet itu ya. Misalnya kalau rumah dikirim ke UAI melalui WA ya. Paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan silakan dipimpin berdoa. Yo, siap. Rame-rame di fly. Udah selesai. Oke, terima